Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fakta Channel. Nasib akhir bayi dan anak-anak yang wafat sebelum balik. Bayi dan anak-anak yang meninggal sebelum menginjak dewasa dan mendahului ayah atau ibunya akan menjadi syafaat bagi ayah atau ibunya tersebut. Bahkan dalam suatu hadits, anaknya tersebut dapat menarik ayah atau ibunya untuk masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Sulaim, tidaklah dua orang muslim yang telah ditinggal mati tiga orang anaknya kecuali Allah akan memasukkannya ke dalam surga karena kasih sayangnya kepada mereka." Sulaim kemudian bertanya, "Kalau dua?" Beliau menjawab, "Dua juga." H.R. Bukhari, An-Nasai, dan Ahmad. Bagaimana nasib bayi dan anak kecil di akhirat? Berkenaan dengan ini, Khalid Al-Abasi pernah bercerita tentang anaknya yang wafat. Ia kemudian bertanya pada Abu Hurairah R.A., "Wahai Abu Hurairah, tidaklah engkau mendengar dari Nabi sesuatu yang menenangkan jiwa kami atas kematian anak-anak kami?" Abu Hurairah berkata, "Aku mendengar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bayi-bayi kalian kelak menjadi jentik-jentik di surga." H.R. Muslim. Maksud dari hadits bersanad sahih tersebut dikutip dari Adabul Mufrad oleh Imam Al-Bukhari adalah bayi-bayi yang meninggal dunia mendahului kedua orang tuanya tidak akan berpisah dari surga. Keterangan hadits di atas juga dikuatkan oleh firman-Nya dalam surah At-Tur ayat 21. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, orang-orang yang beriman dan anak cucunya mengikuti mereka dalam keimanan, kami akan mengumpulkan anak cucunya itu dengan mereka di dalam surga. Kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Sebagian ulama menyatakan, hal itu merujuk pada anak-anak kecil yang lahir dari orang beriman dan tidak ada perselisihan mengenainya. Salah satunya dari Abu Umar bin Abdul Bar yang mengatakan pendapat tersebut sudah menjadi ijma para ulama. Pendapat ini sudah menjadi ijma para ulama bahwa anak-anak kaum muslimin masuk surga. Tidak ada yang menentangnya kecuali kelompok yang menyimpang dari kebenaran. Demikian penjelasannya yang diterjemahkan Imam Syamsuddin Al-Qurtubi dalam At-Tazkirah Jilid 2. Hadits dalam kitab Akhbar Ashbahan oleh Abu Nuaim menambahkan, anak-anak dari kaum muslimin tersebut akan diasuh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sarah hingga diserahkan kepada kedua orang tua mereka pada hari kiamat. Untuk itu, bayi dan anak-anak kecil yang meninggal mendahului ayah atau ibunya akan menarik kedua orang tuanya masuk surga. Sesuai dengan riwayat Abu Hurairah R.A. dalam kitab Silsilah Al-Hadits Sahihah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah seorang anak-anak itu akan menemui ayahnya atau orang tuanya lalu memegang pakaiannya atau tangannya seperti aku sedang memegang bajumu, dan ia tidak akan melepaskannya sebelum Allah memasukkan orang tuanya ke surga. H.R. Muslim dan Ahmad. Hal itu juga berlaku bagi ruh para bayi yang lahir dari orang-orang musyrik. Pendapat terkuat menyebut bahwa mereka akan berada di dalam surga. Namun, ulama berbeda pendapat mengenai anak-anak orang musyrik yang meninggal dunia saat masih kecil. Pendapat pertama yang menukil dari Asy Syafi'i bahwa kondisi mereka bergantung pada kehendak Allah. Sementara pendapat kedua dari Ibnu Hazm menyatakan bahwa anak-anak tersebut mengikuti orang tua mereka. Pendapat lainnya ada yang menyebut bahwa anak-anak kecil ini akan berada di dalam barzak antara surga dan neraka. Ini dikarenakan mereka belum mengerjakan kebaikan-kebaikan yang dapat mengantarkan mereka masuk surga, dan tidak pula mengerjakan keburukan-keburukan yang dapat memasukkannya ke dalam neraka. Bunyi pendapat tersebut yang diterjemahkan Syekh Mahmud Al-Misri dalam buku Tamasya ke Negeri Akhirat. Pendapat lainnya ada yang mengatakan anak-anak dari orang musyrik akan menjadi pelayan para penghuni surga, ada yang menyebut kembali menjadi tanah, dan ada pula yang mengatakan mereka akan diuji di akhirat dengan dinyalakan api di hadapan mereka. Meski demikian, di antara banyak pendapat tersebut, pendapat yang terpilih bagi para ulama kontemporer adalah anak-anak dari orang musyrik tetap berada di dalam surga. Pendapat ini mengatakan, sudah selayaknya anak yang belum sempurna akalnya tidak ditimpakan siksa. Pendapat ini pula yang dianut oleh Imam Al-Bukhari. Landasannya dari salah satu hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, setiap orang dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang mencetaknya menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. H.R. Bukhari. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.